Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ungkapkan syukur kita kepada Allah dengan nikmatnya pada malam hari ini. Alhamdulillah kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir mendengarkan kajian ilmu yang insyaallah taala bermanfaat untuk bekal hidup kita di dunia ini dan bekal hidup kita di akhirat. Khususnya salam dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah kita, tauladan kita dan panutan kita. Kehidupan yang kita lalui insyaallah taala akan selalu berada dalam kebaikan petunjuknya tatkala kita ikuti tuntunan yang telah beliau tinggalkan, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita untuk mempelajari, menggalinya, memahaminya dan mengamalkan. Walaupun petunjuk itu ada, akan tetapi kalau kita tidak mempelajarinya, tidak memahaminya dan tidak mengamalkan, maka petunjuk itu menjadi sia-sia. Petunjuk yang Allah turunkan dan turunkan oleh Rasulnya akan bermanfaat jika kita mempelajarinya, memahaminya dan mengamalkan. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kitab I'lam Sunnah Al-Mansyurah, di mana kita masih pada beriman kepada Alkitab. Sebelumnya terakhir kita membahas ma hukmu man qala bi khalqil Quran. Apa hukum orang yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk? Apa hukum orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk? Para ulama salaf, ya, ulama-ulama terdahulu telah menyatakan bahwa Al-Quran itu kalamullah, kalam Allah, bukan makhluk. Kalau makhluk, dia akan mempunyai sifat-sifat makhluk, ya. Makhluk itu akan punah, akan habis. Maka kertas dari Al-Quran itu apa? Ya makhluk. Ya, jilidan itu makhluk. Akan tetapi isi yang kita baca itulah dia kalam Allah. Kalam Allah. Tintanya adalah makhluk. Ya. Tetapi isi yang kita baca, ya, yang kita dengar adalah kalam Allah. Oleh karena itu, siapa yang mengatakan Al-Quran, wa man qala Al-Quran aw syai'in min Al-Quran makhluk, siapa yang mengatakan Al-Quran atau sesuatu yang ada dalam Al-Quran itu adalah makhluk, fa huwa kafir, maka dia katakan kafir. Kufran ya, kufran akbar, kafir besar, yukhrijuhu minal Islam bil kulliyah, mengeluarkan dari Islam secara keseluruhan. Nah, Quran itu adalah kalam Allah. Darinya dia memulai, dari kepadanya kembali kalamnya dan sifatnya. Kemudian man qala syai'un, siapa yang mengatakan sesuatu dari sifat Allah itu makhluk, juga ya kafir, bisa murtad, ya, sifat Allah itu makhluk.
Makhluk berarti itu diciptakan. Makhluk itu kan akan berakhir, dan Allah tidak berakhir. Hendaklah dia rujuk kepada Islam. Sekiranya dia mengatakan sifat Allah itu adalah makhluk. Berikutnya adalah hal sifatul kalam dzatiyah atau fi'liyah. Apakah sifat kalam itu ada sifat zatiyah atau sifat fi'liyah? Kita sudah menjelaskan sebelumnya tentang sifat zatiyah dan fi'liyah. Sifat zatiyah itu sifat yang selalu melekat ya pada diri Allah, melihat ya Allah dia melihat, mendengar. Kalau fi'liyah ada sifat perbuatannya, contohnya Allah naik ke langit, Allah turun ke langit, fi'liyah perbuatannya. Jika dia menghendaki Allah turun, ya, jika Allah menghendaki dia naik, itu fi'liyah perbuatannya. Kalau zatiyah melekat terus, al-hayah hidup, itu melekat pada diri Allah, tidak akan pernah mati. Ya. Sifat zatiyah sifat yang selalu melekat. Kalau fi'liyah perbuatannya, ada kalanya dia melakukan itu, ada kalanya tidak. Maka Syekh menjelaskan amma bi'tibari ta'alluqi sifatil kalam bi zatillah azza wa jalla. Adapun jika melihat kepada ketergantungan sifat kalam dengan zat Allah dan wattisafuhu ta'ala biha, dan bersifat Allah dengannya, faman sifati dzatihi, di atas sifat zatnya apa? Ka ilmihi ta'ala, seperti ilmunya. Ya, sifat ilmu adalah sifat zat. Ya. Bal huwa min ilmihi, bahkan itu dari ilmunya Allah. Allah selalu berilmu. Karena tidak mungkin Allah ya hari ini berilmu besok tidak. Ilmu itu melekat pada diri Allah. Beda dengan kita. Kita berilmu mungkin sekian tahun. Lah 30 tahun hilang ilmu itu, titik awal. Pikun. Ya. Allah tidak. Sifat ilmu Allah itu melekat sepanjang ya selama-lamanya. Sedangkan kita belum tentu sifat ilmu itu terus melekat. Hilang ingatan, hilang ilmu. Ya. Dari sinilah, jadi dari mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah inilah bertambah ya keagungan Allah, nampak benar kebesaran Allah itu, dan nampak kelemahan kita di hadapan Allah. Wa anzalahu bi ilmi, Allah turunkan Al-Quran dengan ilmunya. Wa a'lam bima yanzil, dia lebih mengetahui apa yang ia turunkan. Wa ma bil kibar takallamuhu bima syi'ta, adapun jika melihat takallamuhu, Allah itu bicara dengan kehendaknya. Melihat apabila Allah bicara dengan kehendaknya dan ya iradahnya, maka itu sifat fi'il, sifat perbuatan, bukan sifat zat. Allah bicara dengan kehendaknya. Suatu ketika Allah bicara, suatu ketika Allah sudah bicara dengan kehendaknya. Jika Allah menghendaki dia bicara, jika tidak dia tidak bicara. Ini kalau melihat kepada Allah bicara kepada para nabinya, itu fi'liyah. Karena tidak selamanya Allah itu bicara atau dia berbicara langsung kepada Nabi Musa. Kan tidak selamanya Nabi Musa bicara, hanya waktu turunkan wahyu itu saja. Maka ini fi'liyah. Memang kan kepada perbuatan Allah yang ada kalanya ia lakukan, ada kalanya tidak, maka itu fi'liyah, perbuatan. Kalau zatiyah itu melekat terus. Ya. Tidak mungkin Allah tidak mungkin Allah itu dengan kehendaknya dia berilmu, dan dengan tidak berkehendak dia tidak berilmu, tidak mungkin. Ya. Karena sifat zat itu melekat pada diri Allah.
Paham tak? Ini paham? Karena paham, coba paham aja dulu. Paham tuh? Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Idza aradallahu an yuhi," jika Allah menghendaki menurunkan wahyu, ya, takallumuhu bimasyiatihi, dia akan bicara dengan kehendaknya. Berarti apa? Jika Allah yang menginginkan menurunkan wahyu, dia akan bicara dengan kehendaknya. Maka ini merupakan sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah. Kenapa? Ketika dia menghendaki ingin turunkan wahyu, ya, perbuatannya yang ia lakukan dengan kehendaknya. Ini fi'liyah. Kalau zatiyah itu sifat zatiyah, sifatnya selalu ada terus. Nah, kami bisa dipisahkan. Al-hayatu, hidup itu selalu ada. Al-ilmu selalu ada. Nah, mungkin hari ini yang berilmu, besok Allah tidak berilmu. Ya, tapi Allah turun ke langit, Allah naik ke langit dan turun ke langit dunia, itu fi'liyah, karena ada kalanya itu dia lakukan, ada kalanya tidak perbuatannya. As-sami', as-sam'u itu zatiyah atau fi'liyah. Allah mendengar. Zatiyah. Dan mungkin Allah itu hari ini mendengar, besok tidak mendengar. Ya. Melekat terus pada dirinya. Namun yang belajar tentang sifat-sifat Allah itu didasari dengan dalil yang benar dan sahih. Kalau tidak sakit, ada orang belajar sifat Allah itu balik baca sifat Allah gilo, itu nak batu ajarannya. Malahan dengan kita belajar sifat Allah dan asma Allah dengan benar, bertambah cinta kita kepada Allah. Karena kalau kita mengenal Allah, mengenal dengan nama-nama dan sifatnya, kita mengenal keagungannya, akan dekat kita kepada Allah. Cara awak saja dalam hidup di dunia, awak mengenal istri awak, apa sifatnya sebenarnya, cara mendalam, rupanya itu sampai itu rancak pula, sadurnya akan semakin dekat kita dengan kita kenal sekali kebaikannya. Tapi kalau kita nak kenal dengan Allah, nak kenal dengan sifat-sifatnya, bagaimana mungkin kita akan cinta dengan Allah dan Allah mencintai kita? Oleh karena itu, qala salafus salih, berkata para salafus salih rahimahumullah dalam sifat al-kalam, innaha sifatu dzati wa fi'lin ma'an. Ya. Para ulama salaf mengatakan sifat kalam itu meliputi di dalamnya ada sifat zat, ada sifat zat dan ada sifat fi'il. Sifat kalam itu ada sifat zatnya dan sifat fi'il. Dia bersamaan. Allah Subhanahu wa taala lam yazal, selalu, wala yazalu, dan senantiasa muttasifan bil kalam, bersifat dengan al-kalam sejak dahulunya, selama-lamanya. Wa takallamuhu, namun dia juga berbicara, berkata perkataan dengan kehendaknya dan iradahnya. Sebab kalam itu sudah ada pada Allah pada dahulunya, dan Allah Subhanahu wa taala juga berkehendak untuk berkata. Ya. Fa yatakallamu idza syaa, dia akan berbicara ketika dia berkehendak. Kapan dia berkehendak? Bagaimana dia berkehendak? Bi kalamin yasma'uhu, dengan perkataan yang akan didengar terhadap orang yang dikehendakinya. Tentu yang akan mendengar perkataan Allah itu adalah para nabi dan rasul. Kalau kita enggak, hanya saja nanti insyaallah taala ya kita berdoa, kita mohon kepada Allah. Salah satu nikmat yang paling besar yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah adalah di akhirat kelak melihat wajah Allah. Salah satu nikmat yang besar. Kalau di dunia sepakat para ulama kita tidak akan bisa melihat Allah, mustahil. Tapi di akhirat Allah sendiri
yang akan melihatkan dirinya sesuai dengan firman-Nya. Wujuhu yawma idzin nadhirah, wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, ketika memandang pada Rabb-Nya. Masya Allah. Dan itu wajar kalau memandang wajah Allah itu nikmat yang besar, wajar. Maka wajar di dunia kau saja. Badai dia ada kek ke Pak Wali Kota, ada kek ada dia. Minta pulau selfie dia. Baru suatu dia. Mungkin sempat foto dia dipajang di Facebook. Itu kalau bicara tentang dunia, alangkah bangganya dia. Itu manusia yang belum apa-apa jasanya dan nikmatnya dan kebaikan yang berikan. Allah tentu lebih dari segala-galanya bagi kita ketika melihat wajah. Namun tidak setiap orang yang akan melihat wajah Allah. Orang kafir tidak bisa melihat wajah Allah. Orang fasik juga akan bisa melihat wajah Allah. Kemudian manhum al-waqifah wa ma hukmuhum. Siapa mereka? Kelompok Waqifiyah, dan apa hukum mereka? Jadi dalam pemahaman para orang-orang yang menyimpang dalam menyikapi kalam Allah, ada mereka yang namanya Waqifiyah atau Waqifah. Mereka kaum Waqifiyah ini la naqulu huwa kalamullah. Kami tidak mengatakan Al-Qur'an itu kalam Allah. Kami juga tidak mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Jadi orang Waqifiyah ini tidak ke sini, tidak ke sini. Ya. Itu namanya Waqifiyah. Ini di tengah-tengah. Kami tidak mengatakan Quran itu kalam Allah. Kami juga tidak mengatakan Quran itu makhluk. Jadi di mana? Nah, ada kelompok yang Waqifiyah di tengah-tengah. Wala naqulu makhluk. Qala Imam Ahmad, kata Imam Ahmad, man kana minhum yuhsinul kalam fa huwa jahmi. Barang siapa yang mengatakan baiknya kalam tadi, fa huwa jahmi, maka dia adalah Jahmiyah. Di antara pemahaman yang menyimpang namanya Jahmiyah. Wa man kana la yusinhu, orang siapa yang tidak menganggap baik kalam Allah itu, bal kana jahilan, bahkan dia bodoh, jahil basit, jahil ringan, fa huwa tuqamu alaihi hujjah, maka orang itu ditegakkan kepadanya hujjah dengan penjelasan dan burhan. Wa in taba, jika dia beriman, jika dia bertobat, wa amana, dan dia beriman bahwa Quran itu kalam Allah, bukan makhluk, ya, maka tobatnya akan diterima. Wa illa, kalau tidak, fa huwa syarrun minal Jahmiyah, dia lebih jelek dari Jahmiyah. Jahmiyah ini kelompok yang tidak menerima sifat-sifat Allah. Kemudian ma hukmu man qala lafzi bil Quran makhluk. Apa hukum terhadap orang yang mengatakan lafazku yang aku lafazkan terhadap Al-Quran adalah makhluk? Lafazku terhadap Al-Quran adalah makhluk. Maka Syekh mengatakan hadhil ibarat itu tidak boleh diungkapkan itlaquha nafyan, menafikan dan isbat. Karena lafaz itu makna yang berserikat antara talaffuz melafazkan alladhi huwa fi'lul abdi, yang merupakan perbuatan hamba, wa bainal malfuz, dan yang dilafazkan dengannya, yaitu Al-Quran. Jadi melafazkan Al-Quran, apakah itu makhluk?
perbuatan hamba melepaskan itu adalah makhluk. Ya, perbuatannya tadi. Yang kalimat yang keluar dari lafaz tadi itulah dia kalamullah. Jadi kalau ya kita katakan apakah lafaz yang kita keluarkan itu makhluk atau ya, kalamullah. Jika yang dimaksudnya adalah melepaskan, membunyikannya tadi, maka itu adalah makhluk. Jika yang dimaksud adalah pendengaran kita yang kita dengar dari hasil dari lafaz yang kita dengar tadi, itu adalah kalamullah. Oleh karena itu para salaf mengatakan man qala lafzi bil Quran makhluk fa huwa jahmi. Siapa yang mengatakan lafazku terhadap Quran adalah makhluk, maka dia adalah Jahmiyah. Man qala, siapa yang mengatakan gairu makhluk, bukan makhluk, fa huwa mubtadi', dia mengada-ngada. Artinya adalah pertanyaan seperti ini tidak perlu ditanyakan. Ya, apakah lafazku terhadap Quran itu makhluk atau tidak perlu ditanyakan, tak ada manfaatnya. Namun kalau dikaji juga, maka tadi jawabannya seperti itu tadi. Yang kita lafazkan itu, ya bunyi yang kita lafazkan itu adalah makhluk, akan tetapi yang keluar hasil dari yang kita lafazkan tadi, yang umpamanya alif lam mim tadilah yang kita lafazkan tadi, itu adalah kalamullah. Jadi kita katakan Al-Quran adalah kalam Allah. Mananya yang Quran? Al-Quran itu adalah yang kita baca tadi. Adapun kertasnya makhluk atau kalam Allah? Makhluk. Tintanya makhluk. Ya. Baik, kita tidak mendalam dalam ini, namun ya untuk saja. Untuk memantapkan, memang kita perlu tahu tentang Al-Quran itu makhluk atau kalam Allah. Dulu memang itu dikaji para ulama salaf dulu. Sekarang karena tidak dikaji, karena tidak memahaminya. Berikutnya adalah masuk kita kepada dalilul iman bir rusul. Dalil beriman kepada para rasul. Setelah kita menjelaskan tentang dalil beriman dengan kitab-kitab, bagaimana kitab tadi, bagaimana kewajiban kita untuk berpegang dengan kitab Allah, bagaimana Quran itu adalah kalam Allah atau makhluk, maka masuk kita kepada iman berikutnya, al-iman bir rusul, beriman dengan para rasul. Kita mempelajari rukun iman ketika di sekolah dahulu, ya hanya sebatas ya cara garis global saja. Itu pun ada yang menafsirkan iman itu percaya. Rukun iman ada 6. Pertama, percaya kepada Allah. Kedua, percaya kepada para malaikat. Jelas itu tafsiran yang tidak tepat. Karena orang yang percaya belum tentu beriman. Orang yang percaya belum tentu beriman. Saya contohnya iblis. Percaya itu. Beriman ke iblis tidak. Engkar. Ya. Maka iman jangan diartikan percaya. Tetap artikan iman. Iman kepada Allah, iman kepada ya para malaikatnya, iman kepada ya kitab-kitabnya, jangan diartikan percaya. Kalau diartikan percaya, sekian puluh persen berkurang maknanya. Al-iman keyakinan, ya sah. Iman atau sebut saja iman. Yakin lain lagi maknanya. Ya. Al-iman, apa dalil al-iman bir rusul? Dalilnya banyak sekali dari Alkitab was Sunnah. Di antaranya adalah yaitu surat An-Nisa ayat 150 sampai 152. An-Nisa 150 sampai 152.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. Ini dalilnya. Dalil beriman kepada para rasul ini di antara dalilnya. Dalil yang lain banyak ya. Innal ladzina yakfuruna billahi, sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah wa rasulihi, dan kepada para rasulnya. Wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rasulihi, mereka ingin membedakan antara Allah dan Rasulnya. Ya. Wa yaquluna, mereka menyatakan, nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd, kami beriman kepada sebagian rasul dan kufur kepada sebagian. Wa yuriduna ayattakhidhu baina dzalika sabila, mereka menginginkan ya mengambil antara hal demikian jalan, artinya mengelak. Dia membedakan rasul-rasul tadi, kami ini rasul ini kami imani, ini tidak. Sedangkan konsep kita sebagai seorang mukmin, tidak boleh kita membeda-bedakan para rasul. Jika itu adalah rasul-rasul yang Allah turunkan, wajib kita imani. Kafir terhadap, artinya mengingkar satu orang rasul sama dengan kita mengingkar semua rasul. Nabi Musa, Nabi Isa kita imani. Apa bedanya dalam hal ya kerasulan antara Nabi Muhammad dengan yang lainnya? Bedanya adalah kita umat Nabi Muhammad, kita wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad. Sedangkan kita tidak ada kewajiban untuk mengikuti syariat Nabi Musa. Kita tidak ada kewajiban untuk mengikuti syariat Nabi Isa. Yang wajib mengikuti syariat Nabi tersebut adalah umat mereka. Namun istimewanya Nabi Muhammad, Nabi Khatamul Anbiya, khatam, Nabi terakhir. Maka manusia yang hidup setelah Nabi Muhammad diutus, karena tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad, tak ada lagi Rasul setelah Nabi Muhammad. Nabi tak, pintu kenabian ditutup, maka otomatis pintu ke Rasul itu ditutup. Ada orang mengatakan Nabi dari India, seperti Ahmadiyah, Nabi dari India. Ini Nabi palsu, Nabi buatan. Tidak ada lagi Nabi. Oleh karena itu kita harus ketahui. Namun karena banyak juga orang-orang yang mengaku mendakwakan dirinya Nabi, seperti Elia Eden, ini Nabi itu saja. Masyarakat yang tidak beriman, masyarakat yang tidak berilmu percaya terhadap mereka itu, bahkan punya pengikut juga. Ulaika humul kafiruna haqqan, mereka itulah orang-orang yang membeda-bedakan Nabi, ini dia imani, ini tidak. Mereka itulah orang-orang kafir sebenarnya. Wa atadna lil kafirina adzaban muhina, kami janjikan kepada orang-orang kafir azab yang muhin, yang menghinakan, azab yang hina. Walladzina amanu, orang-orang beriman kepada Allah wa rasulihi, dan rasulnya, walam yufarriqu baina ahadin minhum, mereka tidak membedakan seorang pun dari mereka. Ulaika sawfa yutihim ujurahum, mereka itulah akan mendapatkan balasan-balasan ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi dalil ya beriman kepada para rasul. Ada dalil yang lain. Aman rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah. Ya, itu juga dalil. Kemudian dari hadis apa? Amantu billahi wa rasulihi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi SAW, amantu billahi wa rasulihi, aku beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya. Ini menjadi dalil dari
hadis. Ya. Nabi saja beriman dengan rasul-rasul sebelumnya. Nabi dia beriman dengan rasul-rasul sebelumnya. Yang saja Nabi Rasul terakhir. Kalaupun di akhir zaman Nabi Isa katanya bangkit kembali, namun Nabi Isa itu adalah umat Nabi Muhammad. Dia tidak mencari umat lagi, umat Nabi Muhammad. Berikutnya adalah ma ma'nal iman bil rusul. Apa makna iman dengan para rasul? Makna beriman dengan para rasul itu adalah tasdiqul jazim, membenarkan secara pasti, membenarkan tapi secara pasti. Bi Allah Ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala mengutus pada setiap umat seorang rasul di antara mereka, di antara umatnya tadi. Mengimani secara pasti bi Allah Ta'ala, semuanya Allah Ta'ala ba'atha fi kulli umat, mengutus pada setiap umat rasulan, seorang rasul dari mereka, dari umat tadi. Dan rasul itu adalah manusia. Innama ana basyarun mithlukum, aku manusia seperti kalian. Hanya saja beliau dipilih oleh Allah menjadi rasul. Kalau manusia pilihan berarti manusia yang dimuliakan oleh Allah. Yad'uhum ila ibadatillah wahda. Dia para rasul tadi mengajak mereka beribadah hanya kepada Allah saja, hanya menyembah Allah saja. Wal kufru bima yu'bad min duni, dan mengingkari apa yang disembah dari selain Allah. Mengingkari apa yang disembah dari selain Allah. Jadi visi misi para rasul itu sama, memerintahkan umatnya hanya menyembah Allah saja dan menjauhi tagut. Apa itu tagut? Sesembahan selain Allah. Istilah-istilah syariat itu harus tahu kita, ya. Yang awak tahu istilah bahasa Inggris banyak tahu. Istilah akidah wasiliah tahu. Malah banyak ini, ya. Banyak mahasiswa, para pelajar istilah bahasa Inggris, istilah bahasa Arab tahu. Istilah-istilah syar'i tahu. Tagut itu adalah sesembahan selain Allah. Bisa iblis, ya. Syaitan tagut. Penyembah berhala, pemimpin yang zalim, saya juga tagut, jadi tagut. Karena bisa disembah manusia. Jadi membenarkan secara pasti Allah Ta'ala mengutus kepada setiap umat seorang rasul, ya, dari mereka, yaitu dari umat tadi yang bertugas-tugasnya mengajak manusia untuk beribadah, untuk menyembah Allah saja dan mengingkari sesembahan selain Allah. Wa anna jami'ahum shadiquna, dan sesungguhnya semua mereka shadiqun, membenarkan akan para rasul, adanya rasul, membenarkan. Shadiqun, semua mereka itu benar dan membenarkan. Jadi ada mereka itu benar di atas kebenaran. Musaddiqun, membenarkan yang lainnya, benar dan membenarkan. Risalah yang dibawa oleh para nabi itu hakun, benar, dan membenarkan risalah sebelumnya. Baruna rasyiduna, baik, rasyidun sebagai pembawa petunjuk, ya. Kiramun bararah, mulia. Atqiya, mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi para rasul itu orang yang bertakwa kepada Allah. Amna, orang-orang yang amanah. Para rasul adalah orang-orang yang amanah. Apa yang Allah perintahkan dijaganya.
Hudatun, membawa petunjuk. Rasul itu membawa petunjuk. Muhtadun, menunjuki. Dia bawa petunjuk tapi dia bertugas untuk menunjuki. Abid barahin zahirah, dan membawa burhan. Apa itu burhan? Penjelasan zahirah yang nyata. Wal ayat-ayat al-bahirah, yang jelas min rabbihim, dari mereka. Muayyidun, itu menguatkan. Artinya adalah dia bawa ayat-ayat dari Allah seperti mukjizat. Para rasul itu diberikan mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat itu kejadian yang luar biasa pada diri para rasul untuk menguatkan dirinya sebagai rasul. Si mukjizat Nabi Musa, tongkat jadi ular. Ya, itu mukjizat. Mukjizat itu tidak bisa dipelajari, tak bisa pula diajarkan. Ya, ada 3 istilah, mungkin saya. Ada mukjizat namanya. Mukjizat ini Allah berikan kepada para rasulnya. Tidak bisa dipelajari dan tidak bisa diajarkan. Seperti mukjizat Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Itu turunnya Al-Quran. Mukjizat Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api besar. Yang kedua ada namanya karamah. Bahasa Arabnya keramat. Tapi ya bahasa awalnya keramat, bahasa Arabnya karamah. Apa itu karamah? Kemuliaan. Kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang saleh, taat menjalankan agamanya. Dia tidak dipelajari juga dan tidak bisa diajarkan. Contohnya karamahnya orang-orang yang taat ketika semua orang terbakar, dia tidak, rumahnya tidak terbakar, itu Allah berikan kekaramatan pada dia. Dalam waktu tertentu, ya, dia bisa melompat dari tempat yang jauh karena ada kepentingan. Namun karamah itu Allah berikan kepada orang-orang yang saleh. Kalau tidak, ya, umpamanya orang itu salatnya tidak aja ubah syirik, tapi bisa lo berjalan di ya. Nah, itu sihir. Yang ketiga namanya sihir. Nah, sihir ini kejadian yang luar biasa, tetapi melalui bantuan jin dan setan. Jin dan setan. Tukang sihir itu ya melakukan ritual yang bertentangan dengan syariat, seperti menyembelih atas nama selain Allah, bersumpah atas nama selain Allah, menginjak Al-Quran. Oleh karena itu, jika antum pergi ke rumah tukang sihir, ya banyak rumahnya itu gelap, ya. Dia suka dengan kegelapan, tidak terang. Kemudian penuh dengan asap, karena dia tukang sihir sering melakukan sihir di malam hari. Jadi sihir itu adalah bantuan dari setan dan jin. Mempelajarinya hukumnya kufur. Tak boleh belajar sihir. Telah ada dahulunya yaitu malaikat yang mengajarkan sihir, namun dia tidak mau mengajarkan. Dia katakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini membawa fitnah, jangan kufur kalian. Baik, kembali kita kepada makna iman berasul tadi. Wa annahum ballagu jami'a ma arsalahumullah bihi. Bahwa para rasul tadi mereka menyampaikan semua apa yang Allah utus kepada mereka. Artinya adalah semua risalah itu, rasul itu dia menyampaikan. Tak ada satupun dari ajaran itu yang disembunyikan oleh para rasul. Sampaikan. Balighu anni walau ayat. Ya, sampaikan dari walaupun satu ayat. Itu kan perintah Nabi kepada kita.
Nabi tidak pernah menyembunyikan. Yang benar itu sudah dijelaskan, ya. Yang salah juga sudah diperingatkan. Lam yaktumu wa lam yughayyiru. Dia tidak menyembunyikan satu ayat pun dari Al-Quran. Walam yughayyiru, dan tidak berubah. Berbeda dengan orang Syiah. Orang Syiah itu menuding Nabi menyembunyikan ayat-ayat. Bahkan orang Syiah meyakini ada Quran tersendiri yang mereka miliki, karena Quran yang sebenarnya disembunyikan. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Walam yazidu fihi min indi anfusihim huruf. Nabi tidak pernah menambah satu huruf pun dari Al-Quran. Para rasul tadi tidak menambah satu huruf pun dari kitab-kitab yang Allah turunkan kepadanya. Kenapa Injil, Taurat itu tidak terjaga? Ya karena banyaknya orang-orang yang jahat. Ya. Yang terjaga kemurniannya hanya Al-Quran. Terjaga kemurniannya. Sampai sekarang tidak ada orang yang bisa untuk ya memasukkan Al-Quran. Kalau ada kepalsuan pasti tahu dia, cepat diketahui. Ya kenapa? Al-Quran itu mukjizat. Allah yang memberikan jaminan terhadap Al-Quran tadi. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang menjaganya. Jadi Al-Quran itu jelas Allah yang menjaganya. Dengan adanya para penghafal Al-Quran, ya. Injil tidak bisa dihafal, Taurat tidak bisa dihafal, Quran bisa dihafal. Hanya saja kalau tidak dimurajaah, dia hilang. Nah, rajin mengulang Quran tadi. Oh, saya sudah hafal 30 juz. Dulu saya mantan hafiz. Mantan hafiz kalau dia tidak memurajaah, hilang hafalan tadi. Oleh karena itu, ya, kalau kita punya hafalan banyak, harus kita ulangi hafalan tadi. Kalau tidak, dia akan hilang. Usahakan kita bisa menghafal Quran minimal juz 30. Kalau tidak 30 juz 30 aja, balian saja. Juz 30. Nah, ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah. Walam yanqusuhu. Para rasul tadi juga tidak mengurangi isi dari kitab-kitab yang Allah turunkan. Nah, akan mengurangi, tidak menambah, tidak mengurangi. Fahal ala rasul illa balagul mubin. Tidaklah bagi rasul itu melainkan balagul mubin, yaitu tugasnya menyampaikan. Wa annahum kulluhum ala haqqil mubin. Semua mereka para rasul tadi berada di atas hak, kebenaran. Tidak boleh kita meragukan para rasul tadi. Semua mereka adalah berada di atas kebenaran. Wa anna Allah Ta'ala ittakhadha Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan Ibrahim khalila, sebagai khalil, kekasih. Ini pilihan Allah terhadap Nabi Ibrahim sebagai khalil. Wa ittakhadha Muhammad khalila. Allah mengambil Nabi Muhammad sebagai khalil, kekasih Allah. Wa kallama Musa taklima. Nah, Allah bicara kepada Musa dengan pembicaraan. Makanya Nabi Musa itu dikenal dengan istilah kalimullah. Apa namanya? Kalimullah, yang bicara langsung dengan Allah. Kalimullah Musa. Kalau Nabi Muhammad Khalilullah, Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Itu istilah-istilah yang diberikan para ulama berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Istilah tadi. Wa rafa'a Idris makanan 'aliyan. Allah angkat Nabi Idris tempat yang tinggi. Wa anna Isa Abdullahi wa Rasuluh. Bahwa Nabi Isa itu hamba Allah dan Rasulnya. Ini yang yakin. Nabi Isa bukan Tuhan, hamba Allah. Berarti kalau hamba Allah, Nabi Isa itu mempunyai sifat-sifat ya kemanusiaan. Rasul, ya, tidak sebagaimana yang diimani oleh orang-orang ya Nasara yang mengatakan Isa itu adalah anak Allah.
Allah tidak beranak dan tidak beranakan. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat yang dia tiupkan kepada Maryam dan ruh darinya. Wa anallahu faddala ba'dahum ala ba'din, Allah memberikan keutamaan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Jadi para nabi itu punya keutamaan sebagian atas yang lain. Namun tidak meremehkan, ada keutamaan tadi, mereka tidak saling meremehkan. Wa rafa'a ba'dahum derajat, Allah angkat sebagai mereka beberapa derajat. Itulah dia mengenai makna iman birrusul, makna iman dengan para rasul. Insyaallah nanti kita lanjutkan sudah salat dengan soal jawab ya. Ada yang bertanya, kita lanjutkan dengan soal jawab. Kira-kira 20 menit sudah salat. Sudah salat kita langsung kita tambah 30 menit lagi soal jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.